Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa qala ta'ala wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, saat ini kita sudah sampai pada pembahasan bab ke-20 dari kitab Daqaiqul Akhbar. Kali ini akan membahas mengenai sangkakala, hari kiamat dan padang mahsyar. Di dalam kitab ini disebutkan bahwa yang menjaga sangkakala adalah seorang malaikat yang bernama malaikat Israfil. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Lauhil Mahfuz dari mutiara yang sangat putih, yang panjangnya 7 kali lipat jarak antara langit dan bumi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menggantungkannya pada arasy. Di dalam Lauhil Mahfuz tertulis apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan dan dilaksanakan oleh semua makhluk masiwallah sampai hari kiamat. Malaikat Israfil mempunyai 4 buah sayap, yaitu sayap di sebelah timur, sayap di sebelah barat, sayap yang menutupinya, dan sayap yang menutupi kepalanya. Wajah malaikat Israfil sangatlah pucat karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendudukkan kepalanya, yang menundukkan kepalanya dan memandang ke arah arasy. Salah satu tiang arasy berada di pundaknya, dan dia tidak kuat menyangga arasy kecuali dengan kudrat ataupun kekuasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya dia itu merasa kecil seperti burung pipit karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah memutuskan sesuatu pada Lauhil Mahfuz, maka dibukalah tutup di kepalanya dan dilihatnya apa yang diputuskan oleh Allah, baik berupa hukum maupun perintah. Dan tidak ada malaikat yang tempatnya lebih dekat dari arasy daripada malaikat Israfil alaihissalam. Di antara dia dan arasy ada 7 buah hijab, dan dari satu hijab ke hijab yang lain jaraknya sama dengan berjalan selama 500 tahun. Antara malaikat Jibril dan malaikat Israfil ada 70 hijab. Sedangkan sangkakala di atas bahu kanannya dan ujung sangkakala pada mulutnya. Maka dia melihat perintah Allah kapan datang waktu meniupnya. Jika telah sampai waktunya dunia, maka sangkakala pun mendekat pada wajahnya, yakni wajah malaikat Israfil alaihissalam. Maka malaikat Israfil pun mengumpulkan keempat sayapnya lalu meniup sangkakala. Dikatakan bahwa malaikat maut menempatkan salah satu telapak tangannya di bawah bumi yang ketujuh, dan telapak tangan yang lain di atas langit ketujuh. Maka dengan begitu dia dapat mengambil ruh-ruh penghuni langit dan ruh-ruh penghuni bumi.
dan tidak tersisa di bumi kecuali iblis yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang tersisa di langit kecuali iblis, Mikail, Israfil, Ijrail alaihi salam. Maka dikecualikan oleh Allah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Az-Zumar ayat ke-68. Wa nufikha fis-suri fasha'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Dan ketika ditiup sangkakala, maka matilah orang yang ada di langit dan orang yang ada di bumi, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan sangkakala yang mempunyai 4 cabang, yaitu cabang di barat, cabang di timur, cabang di bawah langit ke-7 bagian bawah, dan cabang di atas langit ke-7 bagian atas. Selanjutnya disebutkan di dalam kitab ini, di dalam sangkakala terdapat pintu-pintu sebanyak bilangan ruh, dan di dalamnya ada 70 rumah, yaitu 1 di antaranya untuk ruh para nabi, 1 rumah untuk ruh para malaikat, 1 rumah untuk ruh para jin, 1 rumah untuk ruh para manusia, 1 rumah untuk ruh para syaitan, 1 rumah untuk ruh binatang yang hina dan binatang melata seperti semut dan lainnya, dan hingga genap 70 macam rumah dengan 70 jenis makhluk di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan sangkakala pada Israfil alaihi salam, dan dia meletakkan pada mulutnya sampai waktu datangnya perintah untuk ditiupnya. Maka ditiupnya sangkakala itu sebanyak 3 kali. Yang pertama, tiupan sangkakala menggetarkan dan menggoncangkan. Yang kedua, tiupan yang mematikan. Yang ketiga, tiupan yang membangkitkan. Huzaifah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana keadaan semua makhluk saat sangkakala ditiup?" Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hai Huzaifah, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, ketika sangkakala ditiup, maka tibalah hari kiamat. Seorang pemuda yang telah mengangkat sesuap makanan pada mulutnya tidak bisa memakannya. Pakaian di depannya yang akan dipakai, dia tidak bisa memakainya. Dan kendi pada mulutnya untuk minum, maka dia tidak bisa meminumnya, karena telah tiba hari kiamat." Wallahu a'lam. Inilah pembahasan kitab Daqaiqul Akhbar bab 20. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi renungan buat kita semua, agar kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.